Terus kalau misalkan kita gunakan persamaan X sama dengan Y pangkat 3/2, Y pangkat 3/2. Nah, di sini itu dia sebenarnya kan ada dua persamaan ya, di kiri maupun di kanan. Otomatis dari interval dari -1 sampai 8 itu kita selidiki dulu saat nilainya -1 itu berapa dan juga saat nilainya 8 itu berapa. Otomatis misalkan kita gunakan persamaan yang X sama dengan sekian Y itu, otomatis kita kan akan integralkan terhadap Y ya, otomatis, dan juga elemen terkecil dari volume, elemen terkecil dari integralnya nanti itu bergerak searah sumbu Y. Dan demikian kalau kita lihat searah sumbu Y kan tidak terdapat patahan ya, karena mulainya memang dari 0 sampai dengan ke sini ataupun dari ke sini. Nah, kan tidak terdapat patahan, maka dari itu rumus-rumus yang ada di definisi 441 itu berlaku karena nggak ada fungsinya merupakan suatu fungsi kontinu. Nah, otomatis bisa ini pertanyaan yang B kan juga terjawab ya, kenapa rumus 4.15 itu nggak bisa digunakan dalam perhitungan panjang busur kurva pada sketsa bagian A. Itu karena ada suatu fungsinya tidak kontinu pada saat X-nya sama dengan 0, atau dia tidak memiliki turunan di sini. Nah, dengan demikian bagaimana cara menghitung panjang kurva sekian sampai dan juga sekian. Nah, itu kita gunakan 4.16, akan tapi fungsinya kita modifikasi dulu, kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan sekian Y. Nah, dengan demikian kalau misalkan kita nyatakan dalam bentuk Y, fungsinya kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan berapa Y, itu kan kita peroleh X-nya sama dengan plus minus Y pangkat 3/2. Nah, di sini kita pecah, misalkan yang atas itu X yang kita ambil yang positif untuk sisi yang kanan, dan juga yang X ini sama dengan negatif untuk sisi yang kiri. Ini kan kita ada dua kurva kan di sini, yang sini maupun yang sini. Nah, selanjutnya kita selidiki turunan dari ini tiap-tiap persamaannya, yaitu saat positif dia dx per dy-nya sama dengan 3/2 y pangkat setengah atau 3/2 akar y. Lalu untuk yang sisi kiri itu turunannya minus 3/2 akar y. Dengan demikian kalian tinggal substitusi langsung. Nah, di sini mungkin ya mungkin biasanya agak terkecoh, ini agak dibingungkan. Kalau misalkan seperti ini kalian langsung kerjakan dari 0 sampai 4 aja. Padahal misalkan kita kerjakan dari 0 sampai 4 aja, itu kan sama halnya kita menghitung yang sisi kanan aja. Nah, gimana dengan sisi kirinya? Nah, ini jangan dilupakan. Jadi ada dua perhitungan integral di sini, yaitu dari 0 sampai 1 untuk yang kiri, lalu 0 sampai 4 untuk yang kanan. Nah, ini karena integralnya cukup mudah untuk diselesaikan ya. Kan fungsinya menjadi akar 1 plus 9/4y. Di sini tinggal kita substitusikan U sama dengan 1 plus 9/4y, dan demikian kita peroleh du per dy-nya kan sama dengan 9/4. Dengan demikian 4/9 du itu kan sama dengan dy. Ini dy. Nah, terus jangan lupa batasnya, atau kalian nggak merubah batasnya juga nggak apa-apa kan, tapi di sini jangan dituliskan 10 dulu, karena di sini kan variabelnya udah u ya, bukan lagi y. Nah, misalkan kita ubah batasnya dari 0,1 ini berapa, ya tinggal disubstitusikan saat y-nya 0, itu kan didapat u-nya 1. Kita substitusikan 0 ini ke sini. Nah, begitu pula dengan yang 1. Misalkan kita substitusi 1, kan hasilnya 1 plus 9/4, yaitu 13/4. Lalu kita substitusikan 4, itu kan hasilnya 1 plus 9 atau 10. Setelah itu kalian udah nyatakan batasnya semua dalam bentuk U, tinggal kalian hitung, karena ini cukup mudah ya menghitung integral yang seperti ini, yaitu integral 4/9 akar U itu kan 2/3 U akar U, atau U pangkat 3/2. Terus kalian substitusi batasnya, baru kalian hitung untuk sederhananya kayak gimana. Ini kalau misalkan nanti kalian pengen nyoba sendiri, ya tinggal dijabarkan aja, tinggal substitusi yang 13/4, terus kalian dikurangi dengan substitusi yang 1, itu aja.
Nah, dari yang nomor 4 ini ada yang ditanyakan, teman-teman? Gimana, teman-teman? Saya izin bertanya, Mas. Untuk Iya, mengetahui gambar kurvanya itu saya masih bingung, Mas, caranya bagaimana. oh, Supaya tahu gambar kurvanya bagaimana. iya. Misalkan, oh ya, ya udah. Terima kasih, Sundana. Misalkan ini ya, kita anggaplah kita masih belum dapetin yang ini. Nah, otomatis kan kita perlu mensketsa kurvanya. Kita pilih sebarang titik. Sebarang titik yaitu min 2. Iya, ya udah gini. Ini X, ini Y. Nah, ini untuk min 2, min 1, untuk 0, untuk 1, untuk 2, untuk 3. Berarti kalau kita substitusikan minus 2 otomatis 4. Otomatis kan kalau minus 2 kita substitusikan ke bentuk Y sama dengan X pangkat 2/3. Ini kan diperoleh ini ya, akar pangkat 3 dari 4. Terus akar ini 4, ini 1, terus ini 0, ini 1 lagi, terus ini akar pangkat 3. Sebentar. Terus kalau 9 berarti akar pangkat 3 dari 9. Nah, kalian bisa gunakan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian ini kan terlampau susah ya, karena akar pangkat 3 dari 4 kan kita nggak tahu bentuk bulatnya itu berapa gitu. Nah, itu bisa kalian akalin pakai ini. Yang habis dibagi 8 ini berapa ya? Misalkan ini 2 akar 2. Ini minus 2 akar 2 katakanlah. Otomatis kan sama dengan akar 8 ya. Akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2 di sini. Terus di sini pun juga 2. Nah, dari sebentar. Nah, dari bentuk yang kalian peroleh pasangan-pasangan titik ini, kalian mulai plot. Kan kalian udah tahu perkiraannya akar 2 itu berapa ya? Berarti 2 lebih dikit tapi sebelum 3 gitu. Karena pasnya gitu aja. Nggak perlu kalian plot ukurannya berapa sampai pas, itu dikira-kira aja kayak saya tadi, yaitu 2 akar 2 ini panjangnya berapa, yaitu kan 3 kurang kan, yaitu selanjutnya kalian plot, yaitu misalkan untuk minus 2 akar 2 ini kan minus 2 di sini, otomatis katakanlah di sinilah ini pasangannya 2, ini katakanlah 2, terus yang minus 1 dia pasangannya 1, terus ini 0 dia pasangannya 0, terus ini mulai lagi sama pasangannya 1, terus ini sama di sini, otomatis yang di sini naik kan, naik juga sini. Ya udah, kalian tinggal plot aja. Jadi paling mudah untuk mengetahui cara mensketsa kurvanya itu kalian gunakan uji titik. Kalian pilih sebarang titik, terus kalian hitung Y-nya berapa. Nah, itu kan kalian udah dapat pasangannya. Kalian tinggal plot aja, gitu aja sih. Itu Mas Yundana. Gimana? Oh iya, Mas. Kalau apa namanya, kalau misalkan yang dicari itu X, Mas, harus menggunakan yang kanan itu, Mas, ya, rumusnya ya. Yang X sama dengan Y Oh, 3/2 itu. iya. Iya. Ya kalian tinggal ini. Berarti kalian gantian, pilihnya yang Y. Y-nya sebarang titik berapa, terus kalian hitung X-nya berapa gitu. Itu aja. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Gimana yang lain? Ada yang ditanyakan? Halo, halo, gimana? Halo. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke persoalan terakhir di panjang ini, di subbab panjang kurva.
Ya, mungkin saya lanjutkan aja. Saya ambil di nomor selanjutnya, di nomor 7, yaitu dapatkan panjang busur kurva, ini asteroida pada kuadran 2 dari titik X sama dengan minus A ke X sama dengan minus 8 A. Nah, kalau misalkan kita gambar kurvanya ini kayak gini. Kayak apa ya? Kayak apa, belah ketupat namanya. Tapi tiap sisinya itu melengkung. Gitu. Ini namanya persamaan kurva asteroida gitu. Nah, kan dengan diberikan persamaannya seperti ini dari titik minus A itu di sini sampai dengan minus per 8A. Minus per 8A otomatis sini ya. Ini minus per 8A. Dengan diberikan A-nya positif ya, karena panjang, namanya panjang. Nah, otomatis kita bisa selesaikan karena kita lihat dari ini ya, dari interval yang diberikan dari minus A sampai dengan minus per 8A. Itu misalkan dia jalannya searah X itu dia kontinu, ataupun searah Y itu pun dia kontinu. Nah, kalian bebas menggunakan persamaan 4.15 ataupun 4.16. Nah, akan tapi misalkan kalian gunakan persamaan 4.16, di sini bukan menggunakan minus A sampai dengan minus per 8A. Kalian gunakan 0 sampai dengan, nah, kalian substitusi minus per 8A ini ke persamaan ini dulu. Kalian cari Y-nya berapa. Nah, kalau mungkin untuk simpelnya aja, karena di sini diberikannya intervalnya dalam bentuk X ya, kita gunakan persamaan 4.15. Nah, otomatis dari persamaan 4.15 itu kan menyatakan bahwa persamaannya harus dinyatakan dalam bentuk fx atau y atau sama dengan fx. Nah, berarti kita menyatakan bentuk persamaan ini menjadi seperti ini. Kita tinggal kedua ruas kurangi dengan x pangkat 2/3, terus di kedua ruas dipangkatkan 3/2, sehingga diperoleh seperti ini. Atau misalkan saya tulis ulang, jadi bentuknya A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3 dipangkatkan 3/2. Nah, mungkin kita lihat bentuk yang saya tulis ini aja. Ini plus minus ya. Nah, plus minus otomatis kalian dapatkan yang atas sama yang bawah. Nah, misalkan kalian selidiki turunannya, otomatis kan karena di sini menyatakan kuadran kedua, otomatis kan yang di sini ya, yang kita carikan yang ada di sini. Ini kan kuadran 2-nya di sini. Dengan demikian yang kita gunakan yaitu yang positif. Kita nggak ambil yang negatif, karena yang negatif kan yang bawah gini. Otomatis berarti kan kita nggak perlu menghitung dua turunan. Kita hanya perlu menghitung turunan saat persamaannya, yaitu Y sama dengan A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3 pangkat 3/2. Yang positif, kita ambil yang positif. Nah, ya udah kita turunkan aja dengan ini, jangan lupa turunan dalamnya, itu pertama turunan pangkat 3/2 turun dulu, terus pangkatnya dikurangi 1, yaitu menjadi pangkat setengah ya, atau sama dengan akar A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3, lalu turunan dari turunan dalamnya, yaitu turunan dari A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3, di mana A ini adalah suatu konstanta kan, otomatis kalau diturunkan kan hasilnya 0, sehingga kita hanya perlu fokus di sini, yaitu turunan dari minus X pangkat 2/3, yaitu minus 2/3 X pangkat 2/3-nya ini kurangi 1, yaitu minus per 3. Sehingga misalkan kita tulis, kita sederhanakan bentuknya, ini kan bisa ini ya, di cancel yang sini sama sini. Terus yang ini kan pangkatnya minus, otomatis dia letaknya ada di penyebut, sehingga kalau kita tuliskan sederhananya menjadi seperti ini, yaitu minus ini dibagi X pangkat 1/3 atau akar pangkat 3X. Nah, ya udah kita langsung aja masuk ke rumus 4.15, yaitu di mana integral dari minus A sampai dengan minus per 8A, akar dari 1 plus turunan yang dikuadratkan. Turunannya kan ini. Kalau misalkan kita kuadratkan kan yang atas akarnya hilang ya. Akarnya hilang, sedangkan yang bawah dia kan awalnya X pangkat 1/3,
dia menjadi X pangkat 2/3, karena kan dikuadratkan. Terus ini minusnya jadi positif. Lalu kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, misalkan 1 plus pecahan ini tuh kita operasikan, otomatis bentuknya kan menjadi X pangkat 2/3 per X pangkat 2/3 ditambah ini yang di sini. Otomatis bentuk pembilangnya kan X pangkat 2/3 ditambah A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3. Nah, X pangkat 2/3-nya kan bisa di-cancel ya sama ini. Sehingga hanya menyisakan A pangkat 2/3 dibagi X pangkat 2/3. Nah, bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. A pangkat 1/3 dibagi X pangkat 1/3 dikuadratkan. Nah, karena di luarnya ada bentuk akar, otomatis kuadratnya sama akar ini bisa dihilangkan sehingga menyisakan A pangkat 1/3 dibagi X pangkat 1/3. Karena A-nya konstanta bisa keluar dari operator integral sehingga bentuknya menjadi seperti ini aja. Nah, dari sini kalian bisa integralkan sendiri dengan cukup mudah, yaitu integral dari X pangkat minus 1/3 itu kan 3/2 X pangkat 2/3. Terus kalian substitusi batas atas batas bawahnya, diperoleh panjang kurvanya yaitu 9/8A. Nah, dari sini ada yang ditanyakan. Untuk yang bersama nomor 5. Gimana teman-teman? Kalau saya kecepatan ini ya, bilang. Permisi Mas. Apa? Ya saya izin bertanya Mas. Oh iya, silakan. Mohon maaf Mas. Tadi saya terdisconnect Mas. Jadi yang nomor 5 agak miss tadi Mas. Oh iya. Bisa diulang nggak? Oh iya. Iya, siapa? Rohman nih. Rahmat Mas, iya. Iya. Jadi untuk persamaan nomor 5 itu sama halnya kan, tapi di sini kita nggak menggunakan angka-angka yang banyak ya batasnya, yaitu kita masih menggunakan variabel, yaitu katakanlah A di sini. Nah, persamaan yang diberikan ini tuh suatu persamaan asteroida. Ini mungkin sering muncul di buku persamaan yang ini. Nah, bentuk kurva dari persamaan ini tuh seperti ini, yaitu seperti belah ketupat, tapi tiap sisinya itu melengkung ke dalam. Nah, otomatis karena di sini itu sebenarnya bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan sekian Y. Nah, karena saya yang ngerjain ya, saya melihat batas yang diberikan itu dalam bentuk X, otomatis lebih mudahnya saya rubah dalam bentuk Y sama dengan sekian Y, sekian X. Kenapa? Karena misalkan saya rubah dalam bentuk X sama dengan sekian Y, otomatis saya perlu merubah interval yang diberikan juga dalam bentuk Y itu berapa aja, yaitu Y sama dengan 0 dan juga Y sama dengan berapa, ini tinggal kalian substitusi. Nah, di sini saya memutuskan menggunakan Y sama dengan sekian X. Otomatis yang digunakan dalam perhitungan panjang busur kurva kan nantinya persamaan 4.15. Nah, dari persamaan 4.15 itu kan disyaratkan persamaannya dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan Fx. Dan juga persamaan ini itu kurvanya kontinu dengan interval yang diberikan. Ini kan dari gambar kita bisa lihat ya, dia kontinu saat dia jalannya ke X dan juga dia kontinu saat jalannya ke Y. Nah, otomatis dari bentuk persamaan yang seperti ini, kita nyatakan bentuk Y sama dengan sekian X itu, dia mendapatkan dua persamaan, yaitu persamaan yang atas dan juga persamaan yang bawah. Otomatis di sini kan bentuknya plus minus. Nah, kalau plus itu persamaannya yang atas dan minus itu persamaan kurvanya yang bawah maksudnya. Nah, karena di sini yang diminta pada kuadran 2 ya. Pada kuadran 2 otomatis kita gunakan yang positif, yaitu kurva yang atas. Dengan demikian kita cukup mudah aja kita hitung turunannya, atau jangan lupa turunan dalamnya, yaitu
kalau kita hitung turunan dari A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3 pangkat 3/2, maka yang pertama turunan pangkatnya kurangi 1, terus turunan dalamnya, yaitu turunan dari A pangkat 2/3 minus X pangkat 2/3 ini. Nah, ini kan A ini suatu konstanta ya. Turunan dari suatu konstanta kan ini ya, hasilnya kan sama dengan 0. Sehingga kita hanya perlu fokus turunan dari variabel X-nya, yaitu sama turunan pangkat dulu, terus pangkatnya dikurangi 1. Nah, terus dari bentuk yang ini, kita sederhanakan menjadi bentuk yang ini, bentuk tunggalnya. Yaitu 2/3 sama 3/2 kan kalau dikalikan jadinya 1. Terus ini ada minus dipasangkannya dengan yang akar ini, yang X pangkat minus 1/3 ini, karena minus, dia letaknya di penyebut. Otomatis jadinya akar pangkat 3X. Nah, kita dapat turunan dari Y ini. Nah, otomatis tinggal pakai aja persamaan 4.15, yaitu tinggal substitusi dx-nya. Di sini kan persamaan 4.15 kan dx-nya di kuadrat ya. Ini karena untuk mempercepat aja saya ngetik kemarin, itu langsung tak bentuk seperti ini. Ini kan semula kan seperti ini dikuadratkan ya. Yang atas kan ada akarnya, otomatis dengan kuadrat dia akarnya hilang. Terus yang bawah dia kan semula X pangkat 1/3 jadi X pangkat 2/3. Terus minusnya jadi positif. Nah, dari sini misalkan kita operasikan nih 1 plus pecahan ini. Nah, satunya itu kita samakan dulu penyebutnya jadi X pangkat 2/3 per X pangkat 2/3. Nah, dengan menambahkan dengan pecahannya yang lumayan rumit ini, terus kita lihat bahwa pembilangnya itu kan ini ditambah ini. Otomatis hanya menyisakan A pangkat 2/3. Nah, A pangkat 2/3 ini bisa dinyatakan dalam A pangkat 1/3 per X pangkat 1/3 dikuadratkan. Karena di luarnya ada akar, maka kuadratnya hilang sama akarnya. Sehingga hanya misalkan seperti ini. Nah, ini A bisa keluar dari operator integral itu karena dia sekali lagi dia adalah konstanta, jadi dia nggak terikat sama X. Sehingga dia bisa dikeluarin dari operator integralnya. Nah, setelah itu ini ya udah kalian tinggal integralkan aja. Gitu, Mas. Gimana, Mas Rohman? Oh iya Ustaz, jadi tadi mohon maaf mengulangi yang tadi persamaan Y-nya pakai plus itu karena di kuadran 2 Mas. Iya, dia di kuadran 2. Itu kan kalau plus kan dia ambil kurva yang atas kan. Kalau yang negatif dia kurva yang bawah. Gitu. Oh iya, baik Mas. Sudah paham Mas, terima kasih. Oke, mantap. Sama-sama. Nah, gimana teman-teman? Masih ada yang ditanyakan? Ini tak lanjut aja ya. Cepet tuh. Ini. Di 4.5 masalah luas permukaan benda putar. Nah, di luas permukaan benda putar ini tuh sebenarnya syaratnya kalian pahami ini. Yang 4.4 menurut saya loh. Soalnya intinya itu penurunan rumusnya juga hampir sama. Kalian kan udah dapat masalah ini ya. Perhitungan volume. Nah, kan tapi di sini kalau kemarin volume itu kan luasan yang diputar, luasan bawah kurva yang diputar. Nah, sekarang kalau luas permukaan itu panjang busur yang diputar. Itu. Panjang busur yang diputar. Sehingga kalian kalau lihat definisi 451 itu kan hampir sama dengan perhitungan dulu yang integral ya, itu masalah 2pi 2pi RT kalau enggak ya, 2pi XY. Nah, di sini digantikan 2pi Fx ditambah ini yang sama kayak panjang busur gitu. Ya udah, intinya itu sih luas permukaan benda putar. Secara pemaknaan rumusnya. Nah, contoh soalnya gimana? Nah, di sini saya ambil di nomor 1, 2 aja yang saya tulis. Nah, tadi sempat lihat nomor 3 sama 4. Kalau menurut saya bahas nanti. Kalau misalkan kita lihat di nomor 1, ini saya ambil yang bawah-bawah, biasanya susah-susah. Di nomor 1 itu saya ambil yang C, yaitu diberikan persamaannya Y sama dengan akar 4 minus X kuadrat. Dengan interval yang diberikan itu min 1 sampai 1 inklusif. Nah, sebenarnya sama, yaitu syaratnya kalian harus pastikan bahwa fungsi persamaan yang diberikan itu dia kontinu di interval yang diberikan.
Ya intervalnya dari -1, Pak, asumsikan ini lurus ya. Dari -1 sampai 1, nah itu kan dia, karena kurvanya ini ya dia smooth kan, jadi pasti kontinu. Nah dari sini tuh ya udah kalian tinggal pakai 4.22 atau 4.23. Pokoknya syaratnya sama kayak yang perhitungan panjang busur, dia harus kontinu. Gitu. Jadi nggak bisa asal pilih kayak perhitungan luas ataupun volume. Balik lagi ke nomor 1. Nah ini kan sebenarnya misalkan kalian susah menggambar ini, itu sebenarnya persamaan lingkaran yang diambil setengahnya aja, karena kalau kita kembalikan lagi kan y sama dengan y kuadrat sama dengan 4 minus x kuadrat, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 4, dimana jari-jarinya kan 2. Nah, ini kenapa yang atas aja, karena di sini ambilnya yang positif. Kalau ada yang negatif, dia yang bawahnya. Dia kan jadi lingkaran penuh. Setelah kalian pastikan bahwa persamaannya, kurvanya itu kontinu di serang yang diberikan, maka tinggal selidiki aja turunan pertamanya. Itu turunan dari akar 4 minus x kuadrat kan setengah dulu. Turunan pangkat dulu setengah kali 4 minus x kuadrat pangkat minus setengah dikalikan turunan dalamnya, turunan dari minus x kuadrat yaitu minus 2x. Nah ini sama ini bisa dicoret jadi minus x per akar 4 minus x kuadrat. Jadi kayak gini dapat turunannya. Ya udah, setelah itu kalian tinggal substitusi dy dx-nya ke persamaan 4.22. Turunannya diganti dengan ini, fx-nya ambil yang atasnya tadi yaitu y sama dengan akar 4 minus x kuadrat. Terus tinggal kalian hitung seperti yang sebelumnya. Nah, di sini cukup mudah ya, karena tinggal dikuadratkan, terus kalian operasikan. Nah, di sini diperoleh 4 per 4 minus x kuadrat. Kalau di akar, berarti kan yang atas jadi 2, yang bawah jadi akar 4 minus x kuadrat. Terus dari sini ini di-cancel, sehingga diperoleh integral 2 dx, yaitu 2x. Kalian substitusi batas atas bawahnya, terus diperoleh hasilnya 8pi. Nah, begitu pula dengan yang nomor 2. Di nomor 2 ini bedanya dia disuruh pakai 4.23. Karena diberikan ini intervalnya dari bentuk y. Loh, ini salah. Ini x sama dengan mutlak y minus 11. Nah, untuk mutlak y minus 11 ini cara gambarnya gimana? Kalian balik lagi ke definisi nilai mutlak, yaitu y minus 11 itu bisa dipecah jadi 2, yaitu y minus 11 ataupun minus y minus 11. Nah, ini berlaku saat y-nya lebih besar sama dengan 11, dan yang bawah itu berlaku saat y-nya kurang dari 11. Nah, otomatis kalau ini kan tinggal persamaan garis ya, yaitu x sama dengan y minus 11 itu kan condongnya ke kanan. Gini. Terus yang minus ini, karena dia kurang dari 11, ya udah tinggal digambar aja. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, dengan interval yang diberikan yaitu 0 sampai 2. 0 sampai 2. Ini berarti kita ingin mencari ini yang diputar ini. Yang diputar terhadap y. Terhadap sumbu y. Nah, dari situ kalian tinggal selidiki turunannya. Kan dipecah jadi 2 ya tadi. Ini saya tuliskan dipecah jadi 2, terus kalian tinggal selidiki turunannya, yaitu dapat 1 sama min 1. Nah, karena di sini dia kan posisinya di bawah y sama dengan 11, maka kita hanya perlu menggunakan persamaan yang ini. Jadi kita ganti persamaannya jadi x sama dengan minus y plus 11 atau minus y minus 11. Gitu. Nah, setelah itu ya udah kalian sama tinggal substitusi aja ke persamaan 4.23. Terus kalian hitung integralnya, diperoleh hasilnya seperti ini. Gitu. Masih ada yang ditanyakan? Gimana? Permisi Mas, izin bertanya. Oh iya. Yang nomor 1 Mas, itu kenapa hasilnya 8pi ya Mas? Oh ini, kenapa hasilnya 8pi? Ya tinggal
Berapa saya hitungnya? 2pi kalikan dengan 2 dikurangi dengan minus 2. 2pi kali 4. 8pi, Mbak. Oh iya, ya oke Mas, makasih. Oh iya. Gimana, masih ada yang ditanyakan lainnya? Gimana teman-teman? Kalau nggak ada, saya ambil contoh soal lagi di nomor 3. Saya lanjutkan di nomor 3 ya. Ada nggak ya? Nah, di sini aja. Di nomor 3 ini kan persoalannya nomor 3 buku kalian ya, tolong dibuka. Nah, itu kan luas kulit K kerucut lingkaran tegak dengan tinggi H dan jari-jari alas R. Nah, dia bilangnya kerucut lingkaran tegak. Ya, kerucut ya lingkaran. Soalnya kan kerucut gini. Ini ya. Nah, ini kan dia bisa dibilang tegak kan seperti ini ataupun juga seperti ini. Nah, di sini kita nggak diberikan persamaan apapun nih. Pokoknya disuruh membuktikan K-nya sama dengan pi R akar R kuadrat plus H kuadrat. Nah, itu emang kayak gitu rumusnya. Nah, gimana caranya? Jadi gini. Kan dia diputar terhadap dia kan disuruh menggunakan 4.22 ya. Saya minta 10 menit lagi. 4.22 di mana persamaan 4.22 itu diputar searah sumbu terhadap sumbu X. Dengan demikian ini apa? Kerucut yang dihasilkan itu seperti ini. Nah, persamaannya gimana? Nah, persamaan yang perlu kita cari itu persamaan garis yang ini. Kita ganti warnanya. Yang seret ini aja. Jadi, berapa sih persamaan ini? Nah, kan kita di situ kan udah bisa dipastikan ya tingginya itu H. Otomatis kan tinggi dari sini ke sini ya. Itu sebesar H. Nah, terus jari-jarinya dari sini ke sini itu sebesar R. Nah, otomatis persamaan yang dihasilkan itu yang sama dengan Y sama dengan R per H. X. Nah, kalau misalkan nggak percaya, kalian tinggal substitusi saat X-nya sama dengan H, kalian peroleh tingginya sama dengan Y-nya sama dengan R. Sama kayak gini. Itu aja verifikasinya. Terus, nah dari sini, kalian ini tinggal cari dx-nya berapa. Itu R per H kan. Otomatis turunan dari R per Hx itu kan R per H sendiri. Terus kalian tinggal substitusi ke persamaan 422 yaitu integral Nah, ini pertanyaan saya, integralnya batasnya dari mana sampai mana? Silakan dijawab. 2pi dikalikan R per Hx di akar 1 plus R per H di kuadrat dx. Nah, ini batasnya dari mana sampai mana kira-kira? Gimana? Ada yang tahu? Iya, mungkin jawab dulu. Batasnya ini dari 0 sampai H. Kan kita ingin ini ya diputarnya terhadap sumbu X. Nah, dan juga saya bilangkan tadi karena kerucutnya bentuknya seperti ini, otomatis tingginya kan dari sini sampai sini, di mana di sini itu H, terus yang jari-jarinya dari sini sampai sini yaitu R, 0 sampai R. Tuh, dengan demikian batasnya karena dia menurut X, otomatis kan kita lihatnya searah sumbu X ya, itu sampai H. Jadi 0 sampai H gitu. Ya udah, kita tinggal hitung aja. Karena R per H dan juga ini sekian banyaknya itu dia merupakan ini apa? Konstanta, maka bisa kita keluarkan dari faktor integralnya, yaitu 1 plus
R kuadrat per H kuadrat. Kalikan integral 0 sampai H X dx. Integral dari ini kan sama dengan ini ya, setengah X kuadrat. Kalau kita substitusikan X-nya sama dengan H dan juga X-nya sama dengan 0 kan diperoleh setengah H kuadrat. Ya udah kita tulisin aja 2pi R per H integral 1 plus R kuadrat per H kuadrat. Dikalikan dengan setengah H kuadrat. Nah, ini duanya bisa tak coret sama ini, hanya tak coret sama ini, kan diperoleh pi R H integral akar 1 plus R kuadrat per H kuadrat. Nah, ini kan masih belum sama ya. Ya udah tinggal kita masukin aja hanya ke bentuk akar. Kalau masuk ke bentuk akar kan jadi H kuadrat ya. Sehingga diperoleh pi R akar H kuadrat plus R kuadrat. Sama. Jadi udah itu aja. Nah, mungkin ini ya persoalan nomor 3 ini menutup perjumpaan kita kali ini. Untuk yang nomor 4 itu nanti insya Allah tak tulisin juga sebelum tak kirim kalian. Ada yang ditanyakan di nomor 3 ini? Gimana teman-teman? Halo? Iya.